barangkali anak-anak masih ingat 3 buah hambatan yang disusun demikian disebut susunan seri. Gambar ini menunjukkan 3 buah hambatan yang disusun paralel. Nah, ini sudah ketemu buku praktikumnya. Mari kita mulai. Mari kita menyelidiki. Aku yang cetak ya. Ini harganya terus ini Ayo, kita mulai praktikum kelompok yuk. Ayo. Tugas pertama, kita buat rangkaian seri dan paralel. Saya kira ini mudah ya. Tolong ya Chris, dicatat untuk laporan nanti. Beres. Dan Koden yang memperagakannya. boleh. Sekarang yang pertama-tama kita kerjakan rangkaian seri. Iya. Coba perhatikan benar atau salah yang saya kerjakan ini. Kalau kita hubungkan kutub positif elemen dan kutub positif lampu dengan menggunakan kawat, kemudian dari kutub negatif lampu yang ini dihubungkan ke kutub positif lampu yang satu lagi, dan dari kutub negatif lampu yang ini dihubungkan ke kutub negatif elemen yang satu lagi. Hubungan dari positif ke negatif dan dari negatif ke positif disebut rangkaian seri. Cocok. Seperti yang dikatakan dalam buku. Lalu, rangkaian paralelnya bagaimana, Den? Begini. Coba cocokkan dengan catatan ya. Kalau salah, tegur aku. Kutub positif lampu ini dihubungkan dengan kutub positif lampu yang satu lagi. Demikian juga kutub negatifnya dihubungkan dengan kutub negatif. Ada cara lain, Den. Mana baterainya? Coba perhatikan teman-teman. Untuk menjelaskan rangkaian seri dan rangkaian paralel, bisa juga dengan baterai ini. Kutub positif elemen yang ini dihubungkan dengan kutub negatif elemen yang ini. Demikian seterusnya. Jadi, kutub positif dihubungkan dengan kutub negatif. Rangkaian seperti ini dinamakan rangkaian seri. Sekarang kita peragakan rangkaian paralelnya. Coba perhatikan teman-teman. Kutub positif elemen yang ini dihubungkan dengan kutub positif elemen yang lain. Dan kemudian kutub-kutub negatif dihubungkan. Rangkaian seperti ini dinamakan rangkaian paralel. Nah, sekarang kita mengerjakan tugas yang kedua. Coba kalian dengarkan. Tunjukkanlah perbedaan antara baterai dan elemen. Baterai ya ini. Kamu salah, Chris. Loh, kok salah? Nah, ini kebiasaan yang salah.
Semua orang pasti mengatakan bahwa ini baterai. Iya. Makanya kalian harus rajin-rajin baca buku. Kalau hanya satu disebut elemen, tetapi jika lebih dari satu elemen dan dirangkai, namanya baru baterai. Oh begitu. Saya kira setiap elemen itu baterai. Nah, seperti aki motor ini terdiri dari beberapa elemen, dan setiap elemen terdiri dari elektroda positif dan negatif. Nah, sekarang kita lanjutkan tugas yang ketiga. Ukurlah berapa besarnya gaya gerak listrik jika dua elemen dihubungkan secara seri dan paralel. Chris, gimana ukurnya? Gak tahu. Pakai apa, Om? Sebentar. Gampang. Dengan alat ini, untuk mengukur gaya gerak listriknya, dinamakan voltmeter. Gaya gerak listrik. Apa sih gaya gerak listrik itu, Om? Kamu ini bertanya melulu, gak belajar kamu ya? Gaya gerak listrik atau GGL artinya beda potensial antara kedua ujung-ujung baterai ini, atau antara kutub positif dan negatif. Wah. Makin pusing aku. Apa sih beda potensial itu, Om? Masa kamu lupa, Chris, pelajaran yang lalu? Baterai ini mempunyai beda potensial 3 volt. Artinya, jika satu kolom muatan listrik diberinya energi potensial 3 joule. Nah, sekarang mari kita coba mengukur GGL dari satu elemen. Boleh. Ayo, kita perhatikan bersama yuk. Ayo. Elemen ini gaya gerak listriknya 1,5 volt. Selanjutnya kita ukur GGL dari dua elemen. Ternyata kalau dua elemen dihubungkan secara seri, maka gaya gerak listriknya 3 volt. Jika dua elemen dihubungkan secara paralel, bagaimana beda potensialnya? Mari kita ukur. Loh, kok tegangannya tetap ya 1,5 volt? Jadi satu elemen dengan dua elemen tidak ada bedanya ya? Bedanya sih ada. Kedua elemen yang dihubungkan secara paralel ini menghasilkan arus listrik yang lebih besar. Kenapa lebih besar ya? Wah,
Saya semakin tidak mengerti. Sudah. Sebaiknya nanti saja kita tanyakan pada Pak Guru. Ya, sebaiknya begitu. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu tugas keempat. Ukurlah besarnya tegangan jepit pada rangkaian ini. Chris, kamu catat hasil tugas-tugas tadi. Sudah, jangan khawatir deh On. Nah, sekarang kita mengerjakan tegangan jepit yuk. Kutub positif elemen ini kita hubungkan dengan lampu. Begitu juga kutub negatif elemen ini kita hubungkan dengan lampu. Sebentar. Apa sih artinya tegangan jepit itu? Begini. Karena ini dijepit, namanya menjadi tegangan jepit. Chris, tadi gaya gerak listriknya berapa? Ini? Loh, kenapa tegangan jepitnya berkurang? Loh, Seharusnya kan sama ya? kenapa ya? Kamu salah, Den. Kok salah? Tegangan jepit selalu lebih kecil daripada gaya gerak listriknya. Loh, kenapa? Ya, menurut buku begitu. Apa? Nih, Sudah. Jangan emosi. Nanti kita tanyakan saja pada Pak Guru. Sebentar ya, saya catat dulu pertanyaan-pertanyaan tadi. lihat ini. Nah, sekarang kita lanjutkan yuk tugas yang kelima. Coba On, mana bukunya? Apakah perbedaan antara rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup? Nah, kalau ini gampang. Biar saya ya yang memperagakan. Kalau penjepitnya dibuka, maka disebut rangkaian terbuka. Dan kalau penjepitnya dibungkam kembali, maka disebut rangkaian tertutup. Nah, sudah selesai. Pinter kamu, Chris. Kalau yang gampang-gampang ya. Jelas. Nah, sekarang kita lanjutkan yuk tugas yang keenam. Hitung berapa besarnya kuat arus yang mengalir dalam kawat pada rangkaian ini. Untuk mengukur kuat arus, pakai alat apa, On? Masa kamu lupa, Dan? Untuk mengukur kuat arus, ya pakai ampermeter. Ayo, kita mengukur kuat arus dengan menggunakan ampermeter. Ampermeter ini kita hubungkan secara seri di antara kutub positif dan lampu. Kalau ampermeter kita rubah letaknya antara kutub negatif dan lampu, bagaimana? Sama tidak? Ternyata sama saja. Kenapa sama ya, On? Sebentar ya, saya cari dulu di buku ya, Chris. Nah, ini dia. Kuat arus yang masuk ke dalam lampu sama dengan yang keluar dari lampu. Kuat arus di dalam suatu rangkaian tak bercabang di mana-mana sama besarnya. Disebut hukum Kirchhoff 1. Kuat arus di dalam rangkaian tak bercabang di mana-mana sama besarnya.
Nah, sekarang kita lanjutkan yuk tugas yang ketujuh. Dengarkan ya. Ukurlah berapa kuat arus yang masuk dan yang keluar dari rangkaian bercabang 3 menurut hukum Kirchhoff 1. Coba Om, kamu yang memperagakan. Boleh. Don, kamu bantu aku ya. Iya. Nah, sekarang kita sudah selesai merangkai rangkaian bercabang 3. Mari kita bahas bersama rangkaian ini. Kuat arus yang keluar dari sini terbagi menjadi 3 cabang. Apakah kuat arus yang keluar dari kawat ini sama dengan jumlah kuat arus dari ketiga cabang? Ternyata jumlah kuat arus yang masuk ke masing-masing cabang sama dengan jumlah kuat arus yang masuk ke titik cabang. Kuat arus yang masuk adalah 164 mA. Sedangkan jumlah kuat arus yang masuk ke masing-masing cabang adalah 58 mA. Ditambah 52 mA ditambah 54 mA sama dengan 164 mA. Ya, ini yang dinamakan hukum Kirchhoff 1 atau dapat ditulis I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Nah, sekarang kita sampai pada tugas yang ke-8. Tuliskanlah rumus-rumus kuat arus yang mengalir melalui rangkaian-rangkaian berikut ini. Rangkaian tertutup. 3 buah baterai dihubungkan seri. 3 buah baterai dihubungkan paralel. Dan terangkan juga arti simbol yang digunakan, juga satuan-satuannya. Wah, kelihatannya tugas-tugas kita ini makin susah ya. Itu kalau kamu malas belajar, Den. Iya, Den. Kalau kita mau belajar, gak akan sulit kok tugas-tugas seperti ini. Oke. Sebelum kita melanjutkan tugas selanjutnya, kita minum-minum dulu yuk. Ayo. Ayo. Kamu pesan apa? Nasi goreng lah. Sama Denny. Minumnya apa, Den? Nasi goreng. Saja. Pak, nasi gorengnya 3. Nasi gorengnya juga 3 Pak ya. Iya, catatannya Pak Jimmy. Terima kasih Pak.
lupa lu, apa-apa nanti yang akan kita tanyakan pada Pak. Jangan khawatir ya, Dan. Terima kasih, Pak. Tapi kamu bisa merekam Bisa, udah kamu catat? Ya udah Kak. Oh yang tadi. Nah, ini paralel. Kamu bisa merangkainya. Kapan? Sudah. Nah, kalau ini rangkaian kerjakan tiga. Apa namanya? Rangkaian kerjakan tiga. Gimana caranya? Ke sini. Tiga di sini. Jadi ini sama. Iya. Paralel. Ini paralel. Sekali kerjakan lagi. Iya. Rangkaian paralel. Bagaimana? Ada kesulitan? Sudah selesai dengan tugas-tugas praktikum kalian? Belum, Pak. Itu Pak, ada beberapa rumus yang belum kami mengerti Pak. Tolong Chris, catatannya. Yang ini Pak. Selain itu masih ada yang perlu ditanyakan, Pak. Tentang apa itu? Kenapa ya sewaktu baterai dihubungkan dengan lampu kok tegangannya semakin kecil? Oh, itu yang kalian maksud. Coba perhatikan ya. Arus listrik mengalir dari kutub positif baterai ke lampu. Dari lampu, arus mengalir ke kutub negatif. Dari kutub negatif, arus kembali ke kutub positif melalui baterai. Dalam rangkaian ini, baterai bertindak sebagai pompa elektron, yang mana ia mendorong elektron-elektron keluar dari kutub negatif, serta memberikan energi potensial kepada elektron. Energi ini dibawa oleh elektron ke bola lampu, dan bola lampu menyala. Pada bola lampu ini, semua energi potensial elektron diubah menjadi energi cahaya dan energi kalor. Akibatnya, elektron kehilangan semua energi potensial yang diperolehnya. Nah, itulah sebabnya tegangan menjadi lebih kecil ketika arus mengalir. Tegangan ini kita sebut dengan tegangan jepit. Jika arus kita putuskan kembali, maka gaya gerak listriknya selalu lebih besar dari tegangan jepit. Nah, besarnya tegangan jepit dapat juga dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan I kali R. Pada rangkaian tertutup ini, arus mengalir dari kutub positif, terus menuju kawat, lampu, kembali ke kawat, terus menuju kutub negatif. Dari kutub negatif menuju kutub positif. Demikianlah seterusnya perjalanan arus listrik. Nah, sewaktu arus listrik mengalir sampai pada kawat, ia mengalami hambatan. Hambatan dalam kawat ini disebut hambatan luar. Setelah arus elektron mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif di dalam elemen, arus elektron juga mengalami hambatan. Hambatan ini disebut dengan hambatan dalam. Besarnya kuat arus yang mengalir melalui kawat ini dapat ditulis I sama dengan E dibagi R ditambah R kecil.
Nah, agar lebih jelas, coba kalian kerjakan soal ini ya. Coba perhatikan. Sebuah aki mempunyai gaya gerak listrik 6 volt dan hambatan dalamnya 0,8 ohm. Dihubungkan dengan kawat penghantar yang hambatannya 3 ohm serta ampermeter yang hambatannya 1 ohm. Berapakah kuat arus yang ditunjukkan oleh ampermeter? Dan berapakah besarnya tegangan jepitnya? Nah, kerjakan dulu soal yang tadi. Kalau ada kesulitan, tanyakan sama Bapak ya. Iya, Pak. Baik. Dan, ke sana Dan. Iya ya. Yang terakhir tadi. Nah, sekarang sudah selesai. Kamu sudah, Chris? Sudah. Kamu On? Sudah. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada kesulitan? Tidak, Pak. Sudah, Pak. Coba saya periksa yang mana? Ini ya. Bagus. Nampaknya kalian sudah mulai mengerti ya. Nah, coba kita lanjutkan lagi. Untuk menentukan besarnya kuat arus yang mengalir pada rangkaian baterai seri seperti ini, yaitu besarnya gaya gerak listrik rangkaian ini adalah banyaknya jumlah elemen dikalikan dengan besarnya GGL masing-masing elemen. Karena masing-masing elemen mempunyai GGL yang sama, maka GGL totalnya adalah N dikali dengan E volt. Besarnya kuat arus yang mengalir melalui kawat ini sesuai dengan hukum Ohm adalah I sama dengan N kali E dibagi R ditambah N kali R kecil. Nah, supaya kalian lebih mengerti lagi, coba kalian kerjakan soal-soal berikut ini ya. 6 buah elemen masing-masing mempunyai GGL 2 volt dan hambatan dalamnya 0,5 ohm dihubungkan seri. Berapakah kuat arus yang mengalir melalui kawat jika hambatan kawat dan lampu sebesar 1 ohm? Nah, jika baterai ini kita rangkaikan secara paralel, maka besarnya kuat arus yang mengalir melalui rangkaian tersebut adalah I sama dengan E dibagi R ditambah 1/N kali R kecil. Bagaimana? Masih ada yang kurang jelas? Tidak ada, Pak. Nah, kalau sudah jelas, sekarang kalian kerjakan sendiri tugas-tugas kalian. Nanti kalau ada kesulitan, tanya sama Bapak ya. Bapak tinggal dulu ya. Ya, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Dan, mana bukunya? Ayo, kita teruskan tugas yang terakhir yuk. Boleh. Tugas yang ke-9, sebutkanlah faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan suatu kawat.
Sekarang, mari kita mulai dengan kawat yang paling pendek dulu. Chris, catat ya, berapa besar kuat arusnya? ...190 miliampere. Nah, sekarang kita ganti dengan kawat yang agak panjang. Mana Chris kawatnya? Sekarang ganti aku yang peragakan. ...185 miliampere. Nah, sekarang kita ganti dengan kawat yang paling panjang. Jangan lupa ya Chris, catat 180 miliampere. Berarti dari hasil percobaan ini dapat kita buat tabel sebagai berikut. Panjang kawat 7 cm dengan kuat arus 190 miliampere. Panjang kawat 10 cm dengan kuat arus 185 miliampere. Panjang kawat 15 cm dengan kuat arus 180 miliampere. Ternyata semakin panjang kawat, kuat arusnya semakin kecil. Jika arusnya semakin kecil, menurut hukum Ohm, hambatannya semakin besar. Berarti, semakin panjang kawat, hambatannya semakin besar. Sekarang, mari kita coba pengaruh luas penambang kawat terhadap hambatan. Pertama-tama, kita coba dengan kawat yang luas penampangnya paling kecil. ...200 miliampere. Nah, berikutnya kita ganti dengan kawat yang luas penampangnya agak besar. Arusnya semakin besar, 205 miliampere. Terakhir, kita ganti lagi dengan kawat yang luas penampangnya paling besar. Arusnya semakin besar, 210 miliampere. Berarti dari hasil percobaan ini dapat kita buat tabel sebagai berikut. Luas penampang kawat 0,9 mm persegi dengan kuat arus 200 miliampere. Luas penampang kawat 1,5 mm persegi dengan kuat arus 205 miliampere. Luas penampang kawat 2 mm persegi dengan kuat arus 210 miliampere. Kalau begitu kesimpulannya, semakin besar luas penampang kawat, semakin besar pula kuat arusnya. Menurut hukum Ohm, jika arusnya semakin besar, hambatannya semakin kecil. Dengan demikian, kesimpulan dari percobaan tadi, semakin besar luas penampang kawat, semakin kecil hambatannya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan percobaan yang terakhir. Berarti peragaan kita sebentar lagi selesai. Asik. Dasar Dani. Percobaan yang terakhir, kita memakai dengan dua jenis kawat. Kawat tembaga dan kawat besi ini panjang dan luas penampangnya sama. Bagaimana hubungan antara jenis kawat
dan hambatannya. Coba kalian perhatikan. Kita memakai kawat tembaga dulu ya. ...190 miliampere. Sekarang kita ganti dengan kawat besi. ...180 miliampere. Loh, kok arusnya berubah ya? Ya jelas berubah, Chris. Berarti hambatan tergantung daripada jenis kawat. Nah, tugas kita telah selesai. Ayo kita simpulkan semua. Faktor yang mempengaruhi hambatan kawat adalah panjang, luas penampang, dan jenis kawat.